Selamat siang para traders emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir di siang ini dan dimana jam sekarang menunjukkan pukul 14.03 waktu Indonesia bagian Barat. Tepatnya hari ini Selasa 10 Februari 2026 ataupun Thursday 10 Februari 2026. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan ini adalah sebuah artikel yang tadi pagi ya, yang saya petik di mana ini ada diindikasikan bahwa Bank Sentral China ataupun PBOC itu membeli emas ya untuk ke bulan untuk yang ke-15 kali berturut-turut selama ini ya. Jadi selama 15 bulan ke belakang ini setiap bulannya PBOC itu membeli emas ya sebagai cadangan devisa mereka. Kemudian ada juga silver naik itu 6% ya. Itu tadi pagi setelah naik 10% ya pada hari Jumat ya. Kemudian kita akan melihat itu adanya keterlambatan dari jobs data Amerika ya atau data pekerjaan Amerika ya yang seharusnya diterbitkan pada kemarin pada hari Jumat ya tanggal 6 Februari 2026, namun diindikasikan dan ini sudah dibenarkan ataupun ini ya diumumkan bahwa besok hari Rabu 11 Februari 2026 akan diumumkan ya untuk NFP-nya ataupun jobs data maupun inflasi. Baik, dan kita akan memulainya seperti biasa. Kita akan memulai dengan harga emas di mana hari ini mencapai tertingginya dengan angka 5056.41 di mana itu terjadi pada pukul 9.26 waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan harga terendahnya yaitu ataupun low-nya yaitu dengan angka 5008.76 dan sekarang berada di sekitaran 5029 ya. Dan seperti biasa saya memakai indikasi ataupun perbandingannya dengan harga silver ataupun perak yaitu dengan kode XAG USD yang berada di baris yang keempat di mana hari ini menunjukkan tertingginya yaitu dengan angka 82.968 sedangkan low-nya atau terendahnya yaitu dengan angka 80.614 dan sekarang berada di sekitaran 81.43. Baik, dan kita akan memulainya seperti biasa. Kita akan memulainya dengan purchasing saya yang kemarin dahulu yaitu pada hari Kamis ya, yaitu pada tanggal 5 Februari 2026 ya. Dimana ini masih ini ya, saya ulangin itu masih tetap pada angka 6306 ya. Dan ini telah terjadi kenaikan sebesar 330 pips ya dari 5972 USD ya. Kemudian ini adalah perkiraan saya untuk kemarin untuk edisi range yang kecil untuk edisi kemarin yaitu pada tanggal 9 Februari 2026 di mana saya menyebut tingginya 5120 sampai dengan 5130 itu tidak terjadi, namun kemarin tingginya hanya mencapai pada angka 5080.9 ya pada malam harinya ya. Sedangkan low-nya pada angka 4950 sampai dengan 60 itu pun tidak terjadi disebabkan low-nya itu dengan angka 4995.5 ya. Dan saya juga mengatakan kuncinya kemarin yaitu pada pukul 19 maupun pukul 22 apabila harganya masih
di atas, bisa bermain di atas 5150, kita akan mencoba untuk melakukan penjualan, namun nyatanya tidak sampai di angka itu, di angka 5150. Sedangkan ini untuk range yang besar ataupun kita sebut big ya, yaitu untuk edisi kemarin 9 Februari 2026 ya, di mana indikasi tingginya saya juga menyebut dengan angka 5150.8 itu tidak terjadi, namun yang terjadi yaitu dengan angka 5080.9 ya. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4920 sampai dengan 4930 itu pun tidak terjadi, disebabkan harga terendahnya yaitu dengan memantul pada bursa Amerika dengan angka 4995.5. Dan di sini juga saya menunjukkan kuncinya apabila pada pukul 19 sampai dengan pukul 22 ya, itu harganya bisa di atas 5150, itu kita akan melakukan short selling ya. Itu yang saya ini, tapi jalannya itu tidak sesuai dengan perkiraan. Dan ini kita bisa melihat setelah pukul 7 ya, ini pukul 7, ini pukul 22, kita bisa melihat ini kedua garis ini ya, itu nyatanya hanya bermain di sini sampai dengan di sini, yaitu dengan angka bawahnya 5005, yang di atasnya yaitu dengan angka 5035, itu yang di sana. Jadi agak sulit untuk kita bertransaksi. Juga disebabkan juga prediksi kita juga tidak sampai ke sana ya. Dan ini tadi pagi yang barusan saya dapat ya, pukul 6.38 pada jam 21.55 ya. Jadi yang terakhir pukul 5 ya, itu masih di sini ya. Kita bisa melihat ya, masih di area di sini. Nah, tiba-tiba ngedrop yaitu pada pukul 06.02 waktu Indonesia bagian barat ya, yaitu dengan mencapai 4987 ya. Jadi susah sekali ya, itu jamnya itu tidak sesuai dengan jam kita, karena itu merupakan jam-jam kita beristirahat. Dan ini adalah sebuah ulasan ataupun beritanya yang biasanya dihadirkan pada subuh pukul 1 ataupun pukul 2, namun ini pagi ya. Kita bisa lihat pada pukul 3:53 ya. Ditambahkan 7 jam jadi pukul 11 kurang, tepatnya pukul 10:53 ya. Itu menyebut bahwa harga emas naik, akibatnya dia disebabkan oleh melemahnya US dollar ya, dan kemudian kita akan menuju pada job data yang akan diedarkan pada hari Rabu esok ya. Dan kita bisa lihat kedalamannya yang ada di wallpaper tadi. Jelas yang pertama bahwa Bank Sentral Amerika PBOC membeli emas untuk ke 15 kalinya setiap bulan, jadi hampir 1,5 tahun ini PBOC itu membeli emas ya. Lalu harga silver naik lebih pada angka 6% setelah menunjukkan keperkasaannya pada hari Jumat kemarin itu mendekati 10%. Dan kita akan melihat itu data dari job data Amerika yang terlambat yang harus diedarkan pada hari Jumat kemarin 6 Februari menjadi diundur menjadi tanggal 11 Februari. Dan kita bisa melihat harga emas naik 2% pada hari Senin ya, disebabkan oleh melemahnya US dollar ya pada kemarin pagi ya. Dan kita masih melihat bagaimana polisi dari keuangan dari Federal Reserve ini ya. Dan kemudian US dollar juga turun 0,8%
lebih rendah daripada mingguan kemarin ya, menyebabkan kita semua investor membeli emas karena lebih murah, dia punya selisih kursnya ya dengan US dollar. Dan kita melihat itu pergerakan yang besar pada hari Senin kemarin, yaitu harga emas ya disebabkan oleh US dollar juga ya, maupun keseluruhan dari global komoditi ya. Dan kemudian kita akan melihat itu bahwa Amerika punya job data yang akan diedarkan esok hari, yaitu pada tanggal 11 Februari, dan itu bisa menunjukkan apakah akan segera diputuskan ada pemicu untuk pemotongan suku bunga pertama kalinya di tahun 2026 ini. Dan apabila non-farm payroll yang esok hari bisa di atas 70.000, jelas itu tidak akan memotong suku bunga dengan cepat. Apabila di bawah 70.000, itu jelas ada trigger atau pemicunya bahwa meeting selanjutnya akan adanya terjadi pemotongan suku bunga. Dan kita juga melihat bahwa Bank Sentral China juga sudah membeli emas pada kemarin ya, hari Jumat ini kelihatannya, dan ini dilihat ya pada hari Sabtu ya. Dan kita bisa lihat konsisten dari Bank Sentral China itu membeli emas ya dengan rutin sebanyak 15 bulan berturut-turut ya. Dan untuk indikator ekonomik ini hari tidak ada ya, dan ada hanya retail sale ya, retail sale semua, ekspor import ya. Saya rasa kurang gitu ini ya, menggigit ya. Yang lebih ininya esok hari non-farm payroll, jadi ini mungkin hanya ada kejutan aja, dan kita bisa lihat ini semua tidak ada yang begitu signifikan ya, maupun ekspor import maupun retail sale maupun di retail inventories. Selanjutnya dari signal juga mengarahkan kita untuk semuanya pada mengarahkan naik ya, dan indikasi low-nya itu berarti di supportnya di angka 5.000 ini kalau dilihatnya. Dan kemudian satu lagi yaitu angka-angkanya untuk signal, di mana dirujuk dengan angka resistennya 5085, 5145, lalu 5230, sedangkan supportnya di angka 4980, 4905, lalu 4835, dan ini semua indikasinya naik. Itu mau dari harian maupun short term ataupun medium term itu kelihatannya naik ya. Dan ini hanya berupa signal ya yang saya dapatkan, tepatnya pada pukul, kita bisa melihat ini pukul 12.51 ini. Dan selanjutnya bagaimana dengan hitungan saya ataupun ini ya terhadap emas ini, kita bisa melihat dan kita akan melihat, dan sepertinya ini garisnya masih sama ya. Dan ini seperti akan terjadi begini. Dan seperti biasa kita akan mengambil 2 kali untuk kita bahas esok hari. Oke, dan ini sudah 2 kali. Dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 14:18, tepatnya hari ini 10 Februari 2026, dan kondisi di Jakarta ini banyak berawan ya. Kita akan memulainya seperti biasa, kita akan memulainya dengan perkiraan range yang besar dulu ya. Untuk hari ini edisi 10 Februari 2026, di mana indikasi tingginya saya berhitung dengan angka 51,
35 sampai dengan angka 50, sedangkan low-nya dengan angka 49, 55 sampai dengan 65. Itu yang bisa saya utarakan ataupun saya hitung-hitungan, dan bisa dipastikan ini hanya berupa hitung-hitungan, jadi tidak ada kepastiannya. Dan ini untuk perkiraan saya untuk range yang kecil ataupun saya sebut range yang normal untuk edisi 10 Februari 2026. Jadi indikasi untuk tingginya dengan angka 5120 sampai dengan 30, sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4975 sampai dengan 85. Itu yang bisa saya hitung-hitung sesuai perhitungan saya. Dan sekali lagi saya ucapkan, ini hanya berupa hitung-hitungan ataupun secara matematis saja dan tidak ada namanya kepastian. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini tentunya akan kembali esok hari pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.